Kalau sentra bagi semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Sutanto dan Indonesia itu 2S24. Jadi Pak, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat terkait tugas UTS 2025-2026 mengenai wallet digital. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan Redmi terlebih dahulu. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengembangkan simulator dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan membuat akun dan melakukan transaksi keuangan. Setiap akun memiliki nama pemilik, username dan saldo, dan akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, transfer. Jadi transaksi memiliki informasi transaksi ID, waktu transaksi, deskripsinya. Jadi di sistem ini juga harus mendukung perkembangan inheritance, konsep pewarisan. Kami harus menempatkan semua kode kami dalam package dan driver kelasnya harus ditempatkan pada package. Kemudian di sini adalah tugas yang pertama. Kami akan mengembangkan driver 1 yang akan mengisi format masukan create account, yaitu nama dan username-nya. Jadi di sini kita akan membuat akun. Nah, selanjutnya di tabs kedua kita akan menambahkan kelas abstrak di dalam akunnya. Jadi di setiap akun harus memiliki ID, username, account, timestamp, dan description dengan subclass itu deposit, transaction, dan withdraw. Nah, nanti format inputnya ini akan ada nama username-nya, namanya, dan transaksi awalnya. Kemudian ada di sini tabs ketiga kita akan membuat subclass baru, di mana aturannya saldo pengirim tidak boleh disuntik, saldo penerima bertambah, dan transaksi tercatat. Jadi outputnya akan mengisi nama user namanya, kemudian ada namanya lengkap dengan apa yang dikirim dan apa yang diterima. Kemudian di transaction history dan exception ini kita akan membuat perintah tambahan seperti menunjukkan akun dengan format akunnya nanti, nama username-nya, namanya, dan saldo yang dimiliki. Jadi di sini aturannya program tidak boleh berhenti ketika SSF dimiliki. Jadi saya akan langsung aja menjelaskan kodenya. Di sini yang pertama saya buat package driver. Di sini baris yang menunjukkan bahwa file kita ini berada di package driver seperti arahan sebelum. Yang kedua ini adalah ya import bundle, import Java model. Artinya import ini digunakan untuk mengambil kelas dari model seperti yang tadi kan, dan juga library di Java. Nanti kita akan menggunakan scanner dan RLS. Scanner itu untuk membaca akunnya nanti, membaca input. Nah, di sini selanjutnya kita memiliki public class driver. Di sini saya buat kelas driver 1 sebagai program utamanya untuk bagian task 1. Jadi di sini ada public static void. Nah, di sini method main ini adalah titik awal program kita dijalankan. Memang program ini terlalu singkat, maaf, dan ini juga belum dapat dijalankan. Kemudian untuk scanner scan yang tadi digunakan untuk membaca input dari user. Nah, dia menginput username-nya apa, namanya, serta saldonya. Kemudian di sini ada list account. List account counts in array list. Jadi di sini berguna untuk menyimpan banyak akun yang akan dibuat. Nanti akan lebih dari satu akun mungkin. Kemudian ada while true, di mana kita akan membuat perulangan agar program ini terus membaca sampai dihentikan. Nah, cara dia dihentikan akan kita gunakan dengan input triple dash ataupun garis penghubung 3 kali. Kemudian di sini string input.
scan input scan next line ini untuk membaca satu baris input dari user. Kita akan membaca satu baris inputan ini. Kemudian untuk di sini ada if input equals, artinya jika input adalah yang tadi triple dash, maka program akan bantu baca inputan. Nah, di sini saya menemukan kesalahan. Saya membuat an object yang berarti memang tidak perlu harus menggunakan ini, hanya harusnya dihapus saja. Namun, ya itulah kesalahan saya, Pak. Nah, kemudian di sini ada string part input split. Jadi inputnya itu harus dipisahkan menggunakan tanda pagar seperti arahan yang sebelumnya agar diambil perbagiannya. Kemudian di sini jika ini cek apakah perintah menggunakan yang diberikan adalah membuat akun, betul-betul membuat akun. Jadi di sini sama juga saya membuat ini cek. Itu memang salah, Pak. Kemudian di sini saya membuat string name part 1, string username part 2. Jadi di sini mengambil nama dan username dari si inputannya si user. Kemudian di sini ada avatar. Sini membuat objek akun baru lalu menyimpannya ke dalam array list tadi. Array list. Selanjutnya di sini ada for. For itu kan kalau kita for-nya kalau kita udah tahu nih berapa aja yang mau diinput gitu. Jadi kan yang tadi mau diinput cuma 3. Di sini saya akan buat menampilkan data akun sesuai dengan format, yaitu username, name, dan balance. Nah, di sini saya tidak dapat menjalankan programnya karena masih error Pak di saat itu. Jadi di sini programnya masih error. Nah, sini kita akan lihat errornya. Nah, sini jelaskan dulu. Kemudian di driver yang kedua saya juga akan jelaskan. Nah, yang pertama itu seperti biasa, kita akan menunjukkan bahwa file ini berada di package vintage driver. Package vintage driver. Kita akan menjelaskan bahwa driver ini ada di file ini ada berada di package driver. Kemudian di sini, seperti tadi, import digunakan untuk mengambil kelas model seperti account dan transaction. Serta library Java seperti scanner dan map. Sini scanner dan map. Nah, selanjutnya ada project kelas 2. Di sini saya akan membuat program ini sebagai utama untuk yang task keduanya. Di sini ada scanner SC. Nah, di sini saya kurang konsisten dalam pembuatan variabelnya. Jadi di sini sebenarnya program di sini digunakan untuk membaca inputan dari user. Kemudian di sini yang paling terpenting ada map string. Account ini hasmap. Di sini kita akan menyimpan akun. Saya menggunakan hasmap ini untuk menyimpan akun dengan username sebagai key agar mudah dicari. Jadi nanti kita akan mencari si username aja, maka si akun yang akan dapat dilihat dan ditampilkan. Kemudian ID transaksinya dimulai dari sana. Kemudian di while ini kita akan baca program secara terus karena inputan akunnya kan tidak terbatas. Selanjutnya kita akan membuat yang tadi juga next line untuk membaca satu baris inputan dari si user. Kemudian di sini kita akan stop kalau menggunakan triple dash. Di sini juga ada salah, saya menggunakan an object. Pak, di sini ada triple dash. Kemudian di sini ada string. String regex ini juga salah, Pak. Ini untuk membaca input, di mana pagar digunakan untuk membaca input agar dapat kita mengambil perbagian.
Jadi saya pikir digunakan regex dan unobject dan lain ternyata tidak. Dan ini kelalaian saya Pak, dan masih banyak lagi yang salah Pak. Kemudian untuk di kemudian kita akan membaca lagi di string p input split tekan dapat yang tadi. Kemudian sini try untuk kemungkinan saldo minusnya nanti apa ada saldo minus jadi negatif. Kemudian di sini kita akan membuat create akun. Nah, jika perintah create akun dibuat di sini, maka objek akun baru dan disimpan ke hashmap. Ya, yang baru tadi, objek yang dibuat baru disimpan ke hashmap dan kita menggunakan username sebagai key untuk mencarinya. Kemudian di deposit juga kita akan mengambil akun berdasarkan username-nya juga. Kemudian di sini ada akun deposit memanggil si add transaction yang berarti kita membuat transaksi deposit lalu menambahkannya ke akun aman diubah dari string ke double. Kita mengubahnya dari string ke double. Kemudian untuk si case withdraw ini kita akan mengambil akun untuk proses penarikan transfer ya berarti penarikan. Kemudian di sini ada membuat transaksi withdraw dengan menambahkannya ke akun. Jadi transaksi withdraw itu akan disimpan di dalam akunnya. Jadi kita akan melihat di sini ada catch negative balance exception. Jika saldonya itu negatif, maka SSM akan ditangkap agar program ini tidak berhenti. Jadi SSM akan memperbaikinya, menahannya agar tidak crash. Kemudian ada for account leave. Di sini log semua akun yang ada di hashmap. Kita akan log. Kemudian ini ada menampilkan data akun yang sesuai dengan form. Kami di sini formnya belum beratur. Jadi inti dari Stacks 2 ini kita hanya menambahkan fitur transaksi yaitu deposit dan withdraw menggunakan konsep inheritance yang tadi, di mana transaction menjadi si super kelasnya dan deposit transaction serta withdraw transaction menjadi subkelasnya. Lanjut kita akan ke driver yang ketiga. Tidak beda seperti yang tadi, belum terlalu beda. Sini saya harus menjelaskan dari package filternya. Jadi menunjukkan bahwa file ini berada di package Integrator. Dan impornya juga. Impor ini akan mengambil kelas model seperti account dan transaction serta library. Di sini kita akan menggunakan library Java. Jadi public kelas Java 3 merupakan main program pada task kali ini. Nah, di sini saya akan menggunakan public static void karena merupakan metode utama tempat program dijalankan. Inilah metode utamanya. Kemudian scan yang tadi untuk membaca input, yang untuk si map string tadi menggunakan hashmap yang tadi untuk menyimpan akun berdasarkan username agar mudah dicari. Jadi kita menggunakan key yaitu username. Kemudian ada integer ID. Inilah ID transaksi dimulai dari 1 untuk setiap transaksinya. Looping. Di sini kita punya file yang tadi untuk membaca input dari si user secara terus-menerus. Jadi karena banyaknya akun yang tidak terbatas, jadi kita buat file untuk membaca input dari akunnya. Kemudian di sini ada yang tadi string input scan next line untuk membaca baris inputan si pengguna per barisnya. Kemudian ada if input equals. Nah, seperti yang tadi, program akan berhenti jika kita
input triple dash. Kemudian si string P ini agar memecah inputnya, agar kita dapat mengambil berbagian, dipisahkan dengan tanda pagar. Kemudian di sini try switch, kita menggunakan switch untuk menentukan jenis perintah dan try untuk menangani si errornya, catch dan try. Kemudian di sini case-nya kita akan membuat akun, create akun, membuat akun dan menyimpannya di Fastmail. Kemudian yang kedua yaitu deposit. Case deposit, kita akan mengambil akun berdasarkan si yang tadi username-nya, key-nya. Yang ketiga yaitu di sini ada di sini juga ada case add transaction. Case add transaction. Uang yang keluar dari sender menjadi minus di sini. Namun kita akan menambahkan deposit ke akun ini. Di sini ada cash withdraw juga. Jadi mengambil akun untuk withdrawal. Kemudian mengecek apakah akun ada di sini. If selanjutnya menambahkan transaksi ke withdraw. Di sini memang program saya salah, Pak. Masih banyak yang error. Kemudian cash untuk transfer, akun sendernya sama akun receivernya yang menerima sama yang pengirim, mengambil akun pengirim dan penerima dan memastikan bahwa kedua akun itu ada. Kemudian ada mengambil jumlah uang yang akan ditransfer di double akun. Kita akan mengambil uang yang akan ditransfer. Kemudian di sender ini kita akan mengurangi saldo pengirim dengan membuat transaksi transfer uang keluar jadi minus. Kemudian untuk di receivernya menambahkan saldo si plus pengguna menggunakan deposit. Kemudian di sini ada catch. Jika saldo pengirim tidak cukup, maka SSM ditangkap agar program tetap berjalan. Dan kalau negatif dia tetap berjalan, biarpun si saldo pengirim itu sudah negatif. Sini untuk update per akun untuk log akhirnya, kemudian di sini untuk menentukan hasil akhir saldo setiap akun. Nah, jadi inti dari si driver ketiga ini, saya hanya menambahkan fitur transfer akun dengan konsep inheritance dan membuat transfer transaksi sebagai subclass dari transaction. Saya juga menggunakan desain polymorphism karena semua jenis transaksi diproses melalui metode yang sama, yaitu add transaction. Nah, di sini juga masih error. Seharusnya di sini hurufnya kecil. Nah, itulah error yang saya lakukan waktu dan course saya kurang teliti. Kemudian saya menggunakan exception handling untuk memastikan saldo si pengirim itu tidak minus. Kita akan lanjut ke driver yang keempat. Nah, di sini seperti yang tadi, package driver. Nah, ini masih sama yang seperti yang pertama. Jadi saya akan menjelaskan dari package request driver menunjukkan bahwa file ini berada di package request driver dengan import untuk mengambil kelas model seperti bukan transaction sample library dari si Java. Selanjutnya di sini ada public class driver 4. Ini untuk menunjukkan bahwa main program kita merupakan kelas driver 4. Kemudian di sini ada public static void. Untuk membuat metode utama tanpa si program dijalankan. Scanner untuk membaca inputannya dari si user dan map string. Di sini kita membuat akun menggunakan hashmap untuk menyimpan akun berdasarkan username.
pembagian seperti yang tadi. Kemudian disambung try switch page di sini. Kita akan membuat akun. Saya akan lanjut untuk si driver yang keempat. Untuk yang paling utama menjadi pembeda di antara kode yang lain dari taksi yang sebelumnya, yaitu untuk si try switch, di mana kita akan menentukan jenis perintahnya dan try akan menangani si errornya. Sama seperti tadi juga sih, untuk membuat create akun kita menyimpan ADS map, kemudian untuk depositnya mengambil akun berdasarkan username, kemudian selanjutnya di akun depositnya kita akan menambahkan hasil deposit. Kemudian untuk si cash withdraw-nya juga. Jadi di sini ada list transaksi, di mana listnya ini merupakan didapat dari akun. Kita harus membuat get transaction. Kita akan mengambil semua transaksi dan buat ke dalam list. Kemudian sebelumnya juga kita harus menampilkan info akun dan akunnya. Kemudian di bawahnya kita akan urutkan berdasarkan time step yang tadi dari yang kecil ke besar. Di list sort ini kita akan mengcompare, yaitu list sortnya mana yang lebih kecil sampai yang ke besar. Kemudian di print semua transaksi yang terjadi, transaksinya. Kemudian di sini ada catch negative balance yang berarti kalau saldo minus tidak dihitung, tapi programnya lanjut dan akan menghenti dengan menggunakan triple dash. Mungkin Pak, sekianlah driver 4 yang telah saya buat. Dari driver 1 dan driver 4, masih banyak kesalahan yang saya temukan, serta kebingungan membuat variabel yang tidak konsisten. Nah, dari readme ini, saya merasa soalnya sesuai dengan yang kita pelajari, namun memang karena kurangnya persiapan dan kurangnya penggunaan materi, saya belum siap menyelesaikan programnya sampai akhir. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah menonton video saya sampai akhir. Semoga video yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, Pak.